Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman kita. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan, tetapi mereka bukan berarti merupakan pemilik pesawat ya, tetapi mereka menyediakan berbagai jasa yang dibutuhkan untuk para pemilik daripada pesawat. Servis apa aja yang disediakan oleh perusahaan ini kita akan bahas sama-sama ya. Ada yang dari makanan, ada yang dari perawatan pesawat, perawatan gedung, dan lain-lain disediakan oleh perusahaan yang satu ini, yakni adalah Cardi Aero Service Tbk dengan kode emiten CASS atau kita panggil aja CAS. Ini merupakan perusahaan yang request oleh teman kita untuk dibahas. Bagaimanakah profil perusahaan yang satu ini? Kita lihat dulu dari sejarahnya terlebih dahulu. Melayani lebih dari 36 tahun ya, dimulai dengan berdirinya PT Jasa Angkasa Semesta Tbk pada tahun 1984 guna memenuhi kebutuhan jasa pendukung transportasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang juga mulai beroperasi pada tahun yang sama ya, dengan jasa sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk jasa-jasa mereka sih ada di Destination ya, merupakan segmen bisnis yang bergerak pada bidang jasa pendukung transportasi udara yang terdiri dari 26 perusahaan, yaitu PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Jas Aero Engineering Service. Lalu ada Jas Food, segmen bisnis yang bergerak pada bidang jasa produksi boga yang terdiri dari 26 perusahaan juga, yaitu PT Pulantara Mitra Angkasa 2 dan PT Cardi Anugrah Sarana Catering. Lalu untuk facility, segmen bisnis yang melayani jasa manajemen fasilitas, jasa laundry institusional, manajemen parkir, dan jasa pembersihan pesawat ya. PT Cardi Anugrah Sarana bersama merupakan anak perusahaan yang tergabung dalam CAS Facility. Lalu untuk people, merupakan segmen bisnis yang bergerak di bidang jasa pelatihan penerbangan. PT Jakarta Aviation Training Center adalah anak perusahaan yang tergabung dalam CAS People. Sampai dengan tahun 2019, CAS Destination melayani 12 bandar udara untuk jasa penanganan penumpang dan 17 bandar udara untuk jasa perbaikan dan perawatan pesawat di Indonesia, dan telah melayani lebih dari 88.000 penerbangan, 28,6 juta penumpang pesawat terbang, serta 329.000 ton kargo. Sementara itu, CAS Food melayani pelanggan di daerah Jabodetabek, Balikpapan, dan beberapa kota di Kalimantan dengan produksi lebih dari 7 juta porsi makan. Untuk facility, telah hadir untuk melayani lebih dari 50 pelanggan di 30 kota di Indonesia. Pada bulan Juni 2017, CAS Group melakukan akuisisi PT Jakarta Aviation Training Center yang bergerak di bidang jasa pelatihan penerbangan dengan layanan simulator Boeing 737 dan Airbus A320, serta telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 500 pilot dari dalam maupun luar negeri. Nah, itu sekilas tentang CAS ini. Lalu untuk service mereka yang tadi kita sebut ya, ada airport service, food, aero, facility, Pulantara. Lalu untuk yang people juga ada ya. Lalu untuk prospeknya sendiri bagaimana? Kalau kita lihat di sini sih, bergerak di bidang service ini sih ya sepertinya sih lebih aman ya daripada memiliki maskapai langsung seperti Garuda. Itu udah sangat parah banget sih ya. Kita lihat dulu bagaimana kondisi daripada Garuda dari keuangannya terlebih dahulu deh. Masih rugi ya, dimana mereka juga perlu lapor keuangannya cuma sampai kuartal ketiga tahun 2021. Yap. Untuk transaksi juga nggak ada karena mereka kena suspend ya. Ada banyak sekali notasi di sini, dari moratorium of debt payment untuk hutangnya, equity negatif, dan juga audit tentang laporan keuangannya, telat untuk melaporkan laporan keuangannya ya. Jadi yap, itulah bagaimana beresiko banget ya karena kena pandemi juga. Untuk CAS ini sih masih lumayan lebih nggak beresiko sih, tapi tetap kena dampaknya ya, karena pelanggan mereka yang dari maskapai itu semuanya terdampak oleh pandemi ini, sehingga mereka juga kekurangan pendapatan juga sih. Jadi ya untuk prospeknya sih ke depan bergerak di bidang servis ini ya udah mulai bangkit ya. Kita doakan supaya nggak terjadi lagi pandemi yang lebih parah lagi, supaya bisnis daripada CAS ini dapat pulih kembali ya tanpa ada turbulensi kepada keuangan mereka. Kita akan lihat pemegang saham daripada CAS ini. Pertama, porsi masyarakatnya sebesar 17%. Ini cukup standar, dengan PT KD Asset Management sebesar 23%. Kalau kita baca di sini sih ya, beritanya paling tentang telat sampaikan laporan keuangan ya, didenda sampai 50 juta rupiah. Nah, ini untuk CAS ini mereka sempat telat melaporkan laporan keuangannya ya, tapi akhirnya mereka juga tetap lapor dan akhirnya cuman kena denda sebanyak ini sih, 50 juta ya. Bagi perusahaan sih itu nggak terlalu besar lah ya.
Selanjutnya kita lihat dulu key statistik daripada CAS ini, di mana operating profitnya 239 miliar rupiah dan net profitnya 33 miliar rupiah. Itu berarti operatingnya lebih besar, which is nice. Lalu dengan PR-nya 25 kali, ini udah cukup mahal. Dengan operating profit margin 17%, ini cukup tebal. Dengan net profit margin 2% doang, ini tipis sih. Dengan akurasinya nggak mencapai 100%, cuman 82%, ini nilai minus sih. Dengan turnover pada hari Jumat yang lalu cuma 367 juta rupiah. Mengingat posisi masyarakatnya cukup besar, transaksinya cuma segitu, itu berarti ya memang sahamnya itu dipegang-pegang oleh pemegang besar ya, sehingga transaksinya sangat kecil sekali. So, bagaimana sih, apakah CAS ini layak untuk investasi? Kalau bagi saya sendiri sih ada 3 aspek kriteria yang nggak lolos daripada CAS ini ya. Dari PR-nya udah mahal, lalu liquidity-nya nggak mampu bayar hutang jangka pendek, lalu sisi turnover-nya juga cukup sepi. Yang lolos paling cuma pemegang sahamnya sih. So, masih belum menarik bagi saya ya. Jadi saya akan skip dulu. Dan kita pembahasan tentang CAS, perusahaan yang bergerak di bidang servis dari pelatihan, untuk penerbangan, untuk makanan juga ada catering, dan juga sampai pembersihan pesawat dan fasilitas penerbangan lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.